Baik, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, ada saham yang menurut saya cukup menarik juga untuk diperhatikan, yaitu saham dari Pura Delta Lestari atau biasa disebut emiten Dimas, DMAS. Menurut saya, ini harga saham ini cukup menarik sekarang dan kemungkinan akan berpotensi mendapatkan imbal hasil yang bagus ke depannya. Langsung saja, untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya di tahun 2022 secara full. Sampai dengan tahun 2022 dia mencatatkan kenaikan laba bersih mencapai 1,2 triliun. Nah, nilai ini meningkat 70% dibandingkan dengan laba tahun 2021. Apabila kita perhatikan dari sisi labanya, di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di sini di tahun 2021 dia mengalami penurunan cukup jauh. Apabila kita perhatikan dia menurun 46,96% dari tahun 2020. Nah, kemudian di tahun 2022 dia kembali lagi mengalami peningkatan yang menurut saya cukup bagus, mencapai 1,2 triliun. Nah, kemudian untuk ekuitasnya, emiten ini dia memiliki aset bersih yang cukup tinggi dan cukup banyak ya teman-teman, yaitu untuk ekuitasnya sendiri dari 7 triliun di tahun 2018, tapi angka ini sepertinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Yang mengalami peningkatan dia hanya di tahun 2022 teman-teman, meningkat sebesar 6% dari tahun 2021. Tapi jumlah asetnya masih mencapai 5,7 triliun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya dari tahun 2018 itu memiliki nilai negatif, teman-teman. Memang kurangnya adalah dari kenaikan ekuitasnya, yang artinya ekuitasnya ini dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Untuk nilai EPS-nya sendiri sebanding dengan laba bersihnya, untuk EPS tahun 2022 itu mencapai angka 25. Untuk saham beredarnya tetap sama dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2022 dia mencapai 48 miliar lembar saham beredar. Kemudian dari sisi utang, emiten ini kita tahu dia bergerak di bidang kawasan industri, teman-teman. Menurut saya ini hal yang cukup menarik karena utangnya memang mengalami peningkatan di 2019 dan di tahun 2020. Tetapi 2021 dan 2022 dia kembali mengalami penurunan, teman-teman. Dan utang terakhirnya berada di angka 898 miliar. Untuk penambahan kasnya juga emiten ini juga sering minus ya, teman-teman. Yang mencatatkan penambahan kas yang positif itu hanya di tahun 2020 dan 2022. Dan posisi kas pada akhir tahunnya masih cukup bagus menurut saya. Sampai dengan tahun 2022, posisi kas pada akhir tahunnya itu berada di angka 763 miliar. Nah, hal yang menurut saya perlu diperhatikan, teman-teman, untuk nilai utang dibandingkan dengan aset bersihnya ini, menurut saya ini cukup bagus dan sangat menarik. Karena nilai utangnya dibandingkan dengan aset bersih itu sangat-sangat kecil, teman-teman. Hanya 0,16 sampai dengan akhir tahun 2022. Artinya apa? Aset bersihnya ini jauh melebihi nilai utang-utangnya dan bisa di-cover dengan sangat mudah oleh aset bersihnya. Nah, kemudian dari sisi posisi kasnya juga, saya rasa cukup bagus, teman-teman. Untuk kas pada posisi akhir tahun 2022 saja dia mencapai 763 miliar. Nah, hal ini tidak jauh jumlahnya dibandingkan dengan jumlah utangnya. Jadi, menurut saya emiten ini sangat-sangat memiliki jumlah
kas atau aset yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan utangnya. Jadi sebenarnya untuk ekspansi ataupun mengembangkan bisnisnya, emiten ini tidak perlu mengkhawatirkan jumlah utangnya. Karena tadi kita lihat untuk ekuitasnya sendiri mencapai 5 triliun dan untuk kasnya sendiri juga bahkan mencapai 763 miliar. Sementara utangnya hanya 898 miliar, teman-teman. Nah, itu hal yang cukup menarik. Nah, di sini untuk nilai bukunya sendiri memang cukup kecil, teman-teman. Sesuai dengan kondisi laporan keuangan di 2022, nilai bukunya hanya tercatat di 118. Nah, kemudian dari sisi PER-nya, untuk PER-nya cukup tinggi. Seharusnya emiten ini dihargai di harga 252 untuk sahamnya. Hal ini diakibatkan emiten ini memiliki kemampuan untuk mencetak laba yang cukup tinggi, teman-teman. Sehingga apabila saya rata-ratakan, seharusnya nilai emiten ini diharapkan berada di angka 185 untuk harga sahamnya. Kita lanjutkan untuk ROE-nya. Nah, ini menurut saya sangat-sangat menarik. Sampai dengan tahun 2022, dia berhasil mencatatkan nilai ROE sebesar 21,28%. Artinya, kemampuan emiten ini menghasilkan laba itu cukup tinggi apabila dibandingkan dengan ekuitasnya. Bisa kita bayangkan dengan ekuitas sebesar 5 triliun, dia mampu menghasilkan laba 1,2 triliun. Artinya cukup bagus. Nah, untuk nilai ROE-nya dari tahun-tahun sebelumnya juga menurut saya cukup menarik, teman-teman. Dia selalu 2 digit ya, teman-teman ya. Kecuali tahun 2018 yang hanya mencapai 6,91%. Baik, untuk nilai rata-rata harga sahamnya dari tahun ke tahun saya lampirkan di sini. Untuk harga rata-rata di tahun 2022 itu mencapai angka 178, teman-teman. Sehingga di sini untuk nilai PBV-nya itu dengan harga 178, 1,5 dan PR-nya 7,05. Tapi langsung saja untuk harga saham sampai dengan video ini dibuat bahkan berada di angka 168. Jadi langsung saja saya ganti di angka 168. Berarti harga saham sekarang berada di PBV 1,42 dan PER di 6,65. Untuk MOS-nya sendiri memang cukup rendah, teman-teman. Artinya menurut analisis saya ini membeli di harga sekarang pun masih memiliki risiko yang cukup tinggi. Nah, tadi saya rata-rata ROE-nya sendiri sampai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu mencapai 17,3%. Angka ini menurut saya cukup bagus dan bisa menjadi pertimbangan untuk membeli saham ini karena kemampuannya yang cukup bagus dalam menghasilkan laba, teman. Nah, kemudian untuk analisis harga wajarnya secara data historis, untuk PBV wajarnya sendiri berada di angka 1,63 dan untuk PER wajarnya berada di angka 10,72. Artinya didapat nilai MOS sebesar 27 yang menurut saya cukup bagus dan harga wajarnya seharusnya berada di angka 232 berdasarkan nilai rata-rata dari kinerja keuangannya dan juga pergerakan sahamnya. Apabila membeli di harga 168, dia akan mendapatkan nilai MOS 27% yang menurut saya cukup bagus dan kemungkinan akan mendapatkan nilai wajar. Maksud saya gain dari harga wajarnya ini sebesar 38% apabila kita membeli di harga yang sekarang. Nah, memang apabila kita berpacu kepada harga book value dan juga rata PER-nya yang dianalisis tadi, di sini memang untuk harga yang diharapkan dari emiten ini dari kinerja keuangan dari tahun 2022 itu mencapai hanya 185 untuk harga sahamnya, sementara harga sekarang sudah berada di angka 168. Tapi menurut saya harga wajar ini juga kemungkinan besar bisa diraih karena tadi performa keuangannya yang cukup bagus dalam menghasilkan laba, teman-teman. Kemudian hal menarik lainnya
memang di sini kita lihat bahwasanya rata-rata kenaikan ekuitasnya itu bernilai minus, teman-teman. Artinya kebanyakan tahun-tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 itu nilai ekuitasnya itu selalu menurun. Tapi penurunan ekuitas ini tentunya ada alasannya, teman-teman. Alasannya adalah karena pembagian dividen. Nah, di sini dari tahun ke tahun, emiten ini sangat-sangat rutin dan cukup besar dalam membagi dividen, teman. Seperti tahun 2018, dia membagikan dividen itu sebesar 203,6% dari total labanya. Artinya, ini bahkan melebihi jumlah laba yang seharusnya dibagikan. Apabila dia membagikan 100%, berarti dia membagikan labanya semuanya atau seluruh labanya. Nah, ini dia membagikan 203% yang artinya 2 kali lipat dari laba ini dia bagikan menjadi dividen. Oleh karena itulah mungkin di sini kita lihat kasnya mengalami penurunan karena ada andil dari pembagian dividen tadi. Di tahun 2019 juga kita lihat di sini pembagian dividennya 150% yang artinya melebihi jumlah dari labanya. Di tahun 2022 juga cukup besar 89%. Dan di 2021 juga mencapai 96,67%. Nah, jadi bisa kita simpulkan, teman-teman, bahwasanya ekuitasnya ini selalu mengalami penurunan karena tadi diakibatkan pembagian dividennya yang cukup tinggi ya, teman-teman, bahkan melebihi jumlah labanya yang bisa dihasilkan dari emiten ini. Nah, hal menariknya, apabila tadi si emiten ini tidak membagikan dividen, maka tentunya nilai bukunya pasti akan tinggi, teman-teman. Karena apabila labanya ini tidak dibagikan menjadi dividen, dia akan ditahan sebagai laba ditahan, dan tentunya ini akan menambah nilai ekuitasnya. Asumsi apabila di tahun 2020 dan nanti dia tidak membagikan dividen, ini akan meningkatkan nilai ekuitasnya apabila dia tidak membagikan dividen, dan tentunya akan berbanding lurus dengan nilai berbanding terbalik, maksud saya, dengan nilai PBV-nya. Artinya ekuitasnya ini akan semakin tinggi dan nilai PBV-nya pasti akan sangat-sangat kecil. Jadi di sini makanya kita bisa simpulkan nilai PBV yang cukup besar ini karena memang keseluruhan labanya itu dia bagikan menjadi dividen dan tidak dimasukkan ke dalam ekuitasnya atau misalnya menambah ekuitasnya atau bisa dikatakan menahan labanya. Nah, oleh karena itulah nilai dari PBV ini tetap berada di angka 1, teman-teman. Yang artinya ekuitasnya tidak bertambah, di mana tadi labanya semuanya dipergunakan untuk dividen. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Makanya PBV-nya dikatakan cukup tinggi. Nah, apabila tadi asumsinya dia tidak membagikan dividen, tentunya ini akan menambah nilai ekuitasnya dan tentunya nilai PBV-nya pasti akan berada di bawah angka 1, teman-teman. Nah, itu yang membuat menurut saya ini cukup menarik emitennya. Untuk sentimennya sendiri, di sini saya mau sedikit membedah dari mana saja sumber pendapatan usaha dari emiten ini. Di sini dari laporan keuangannya terakhir, kita bisa lihat bahwasanya pendapatan usahanya berasal dari penjualan baik dari industri, komersial, dan perumahan. Kita tahu emiten ini memang lebih mengarah ke industrial, teman-teman. Jadi di sini industri itu dia membeli tanah dan kembali menjualnya untuk keperluan industri. Begitu juga dengan perumahan, dia membuat perumahan untuk dijual kepada masyarakat. Nah, di sini untuk nilai penjualan dari industrinya sendiri mengalami peningkatan ya, teman-teman, dari 1,1 triliun di tahun 2021 menjadi 1,4 triliun. Nah, di sini memang bisa disimpulkan bahwasanya untuk penjualan dari sisi industri itu, atau bisa dikatakan penjualan lahan atau tanah, tentunya ini akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena kita tahu untuk tanah sendiri juga harganya akan semakin meningkat. Untuk komersial juga peningkatannya cukup tinggi, teman-teman, dari 117 menjadi 452 miliar. Dan mungkin yang mengalami penurunan hanya dari sisi perumahan karena memang masyarakat mungkin minatnya menurun untuk membeli perumahan di tahun 2021 dari tahun 2021 menuju 2022. Mungkin hal ini diakibatkan karena masih adanya
pengaruh dari pandemi COVID yang melemahkan perekonomian kita, teman-teman. Tapi overall, untuk keseluruhan jumlah pendapatannya itu dia mengalami peningkatan yang cukup bagus menurut saya dari 1,4 triliun menjadi 1,9 triliun, teman-teman. Artinya peningkatan laba kedepannya juga akan cukup menjanjikan untuk emiten ini. Nah, emiten ini kemungkinan akan mendapatkan peningkatan pendapatan di tahun-tahun 2023, teman-teman. Karena di sini dari emitennya itu perseroan ini berencana mengakuisisi lahan sampai dengan 350 hektar dalam jangka menengah sampai pendek. Nah, hal ini kemungkinan besar akan meningkatkan nilai dari penjualan dari sisi industri tadi, teman-teman. Tentunya harga tanah juga akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dijual kembali, harganya pasti akan cukup tinggi, teman-teman. Kemudian, emiten ini juga berencana meluncurkan hunian baru atau perumahan, teman-teman. Nah, ini merupakan menurut saya sentimen yang positif karena hal tersebut akan meningkatkan penjualan dari sisi perumahan tadi, teman-teman. Yang memang di tahun 2022 menurun dari 124 miliar menjadi 42 miliar. Di tahun 2023 nanti tentunya diharapkan akan meningkat karena tadi adanya proyek baru Pura Delta, yaitu adanya pembangunan perumahan dengan nilai yang cukup fantastis per unitnya, teman-teman, yaitu terletak di Cikarang, Jawa Barat. Nah, apabila nanti proyek ini berhasil, tentunya ini akan meningkatkan penjualan dari sisi perumahan dari emiten DMAS ini. Untuk dari sisi harga sahamnya, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk harga saham sekarang di 168 itu menurut saya juga sudah cukup bagus untuk entry secara cicil ya, teman-teman. Karena dari harga IPO-nya sendiri dia sudah turun harga sekarang. Dan tentunya diharapkan nanti peningkatannya bisa menuju harga wajar tadi di 200-an. Apabila tentunya didukung dengan kinerja yang lebih bagus lagi di tahun 2023. Nah, menurut saya di harga sekarang juga sudah bisa cicil masuk dan mungkin bisa bertahap. Apabila dia turun kembali menuju harga 150, mungkin bisa menambah muatannya, teman-teman. Baik, kesimpulannya untuk emiten ini memang dia mengalami penurunan ekuitas secara rata-rata, tapi hal ini diakibatkan karena cukup agresifnya emiten ini untuk memberikan dividen, sehingga hal itu juga menggerus ekuitasnya sendiri, bahkan labanya. Tetapi hal positifnya, emiten ini bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan ekuitasnya, dan tentunya utangnya juga cukup kecil yang memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan atau ekspansi dari si bisnis perusahaan ini. Dan untuk posisi kasnya juga cukup bagus, mencapai 763 miliar sampai dengan tahun 2022, yang menurut saya dibandingkan dengan utangnya juga masih sangat-sangat tinggi jumlah kasnya dibandingkan dengan utangnya, teman-teman. Dan diharapkan memang emiten ini bisa mencapai harga wajar di angka 200-an, mungkin melebihi dari harga yang diharapkan sesuai dengan kondisi laporan keuangannya. Mungkin sekian, teman-teman. Keputusan membeli dan menjual tetap saya tekankan balik lagi kepada money management, teman-teman. Dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Dan apabila ada komentar boleh ditinggalkan di kolom komen. Terima kasih.